Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan tentang pembahasan kita mengenai Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita sudah bercerita banyak tentang beliau, bagaimana peran beliau, bagaimana sikap-sikap beliau, dan bagaimana perjuangan beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ketika proses Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat dan proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau itu sedang berada di rumah istrinya di daerah As-Sunnah, yaitu beberapa kilometer dari kota Madinah, di salah satu rumahnya yang di situ. Karena di situ beliau menikah dengan seorang wanita namanya Habibah bintu Kharijah ibnu Zaid al-Ansari, salah satu istrinya Abu Bakar Siddiq. Rumahnya agak beberapa kilo dari kota Madinah. Kalau sekarang beberapa kilo itu naik motor cepet. Kalau dulu beberapa kilo itu naik jalan kaki atau naik onta juga lumayan. Akhirnya beliau menjenguk Nabi SAW, minta izin untuk pergi beberapa waktu, sampai akhirnya dapat kabar beliau SAW meninggal, sedangkan beliau sedang ada di rumah istrinya. Ketika datang kabar, langsung beliau mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian ketika masuk ke kota, langsung beliau menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumah Aisyah, mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditutupi kain tubuhnya. Beliau membuka wajahnya, kemudian mencium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menangis. Kemudian beliau tutup kembali dan masuk ke masjid. Beliau mendatangi ke mimbar dalam keadaan manusia masih bingung, masih sedih. Bayangkan tiba-tiba ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Umar bin Khattab di masjid berdiri. Beliau berkata, Nabi SAW tidak meninggal. Beliau hanya dipanggil oleh Rabbnya seperti Nabi Musa 40 hari nanti bakal balik lagi. Siapa yang bilang Nabi SAW meninggal, tak pukul kepalanya pakai pedang. Sehingga tambah lagi bingung manusia. Umar bin Khattab saking bingungnya sampai bilang begitu. Akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melewati orang, melangkahi orang sampai naik ke mimbar, kemudian berkhutbah, memerintahkan Umar bin Khattab untuk duduk dan berkata, Yohanes, siapa-siapa yang membunuh, siapa-siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Akan tapi siapa yang menyembah Allah,
Allah itu maha hidup dan tidak meninggal. Kemudian membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang diutus sebelumnya rasul-rasul sepertinya. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah jika dia meninggal atau terbunuh kalian berpaling ke belakang? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a, siapa yang berpaling ke belakang maka tidak akan memberikan mudarat apa-apa bagi Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan akan kami balas orang-orang yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mati dan orang-orang itu mereka juga akan mati. Kata Umar bin Khattab, seakan-akan saya baru sekali mendengar ayat ini. Sejak itu dia baru sadar bahwa Rasulullah SAW setelah apa? Telah meninggal. Namun Rasulullah SAW sebelum meninggal itu memberikan isyarat-isyarat. Beliau meninggal tidak memberikan wasiat siapa yang jadi khalifah, tapi beliau memberikan apa? Isyarat. Beliau memerintahkan Abu Bakar di saat beliau sakit untuk mengimami sholat. Ketika Aisyah mengatakan, jangan ayah saya, maksudnya biar Umar bin Khattab saja. Ayah saya ini kalau baca Quran nangis. Biar Umar bin Khattab yang suaranya lebih keras. Nabi SAW bilang, muru Abu Bakrin falyusalli binnas, suruh Abu Bakar. Hendaknya Abu Bakar yang imami sholat. Tapi Aisyah bilang, jangan bapak saya, biar Umar saja. Akhirnya ketika Nabi mendengar suaranya Umar yang jadi imam, beliau marah. Inna kunna sawahibu Yusuf, mana Abu Bakar, kalian ini seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ngeyel gitu. Mur Abu Bakrin ya'ballah wal mu'minun ila Abu Bakrin, Allah menolak dan orang mukmin semua menolak kecuali Abu Bakar. Ini kan isyarat itu ya. Nabi nggak mau sholatnya digantikan oleh selain Abu Bakar, dan Allah pun nggak mau, dan orang mukmin semua juga tidak mau. Hanya Abu Bakar saja yang mereka mau. Ini isyarat tentang apa? Kekhilafahan setelahnya. Ada kelompok nyempal namanya Syiah itu benci sekali dengan Abu Bakar, padahal Nabi SAW mengisyaratkan khilafah setelahnya adalah siapa? Abu Bakar. Isyarat, tidak menunjuk dan tidak berwasiat. Akan ada video orang Syiah, virus corona itu dari Abu Bakar dan Aisyah. Ada seorang perempuan minta sama Nabi SAW suatu hal. Nabi SAW bilang, ya nanti kamu kembali pada waktu tertentu, kembali menemui saya. Ya Rasulullah, kalau saya nggak ketemu kamu, jawab begitu. Ya Rasulullah, kalau saya nggak ketemu kamu, maksudnya engkau sudah meninggal, itu gimana? Dijawab, fa illam tajidini fa'ti Abu Bakrin, kalau kamu nggak nemui saya, datangilah Abu Bakar. Seakan-akan beliau mengisyaratkan Abu Bakar itu pengganti beliau. Kemudian setelah itu orang-orang Ansor berkumpul mengadakan musyawarah. Karena orang-orang Ansor ini kan warga setempat begitu loh. Warga setempat. Dia punya adat perkumpulan orang-orang Arab itu berkumpul di sebuah
Kalau sekarang balai desa. Ya. Kalau dulu ada sakifah, tempat orang-orang berkumpul dan bermusyawarah. Di sakifahnya Bani Sa'idah. Orang-orang enggak ingin terjadi perpecahan begitu loh. Orang Ansor berkumpul terlebih dahulu. Namun begitu berita perkumpulan orang Ansor sampai ke telinga Umar bin Khattab, beliau langsung segera mengajak Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Bakar As-Siddiq, ya, langsung datang kepada mereka untuk ikut berdiskusi. Ya. Karena apa? Karena mereka ini orang-orang muhajirin yang didahulukan oleh Nabi SAW gitu loh. Lebih dulu beriman, didahulukan oleh Nabi, mereka berhijrah juga, dan mereka orang Quraisy. Orang muhajirin ini orang Quraisy. Orang Quraisy ini diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-a'immatu min Quraisyin. Para imam dan khalifah itu datangnya dari orang-orang Quraisy. Ya, ini termasuk ketentuan jadi khalifah harus orang Quraisy. Kemudian akhirnya mereka sampai, kemudian berdiskusi. Orang-orang ada yang berkata begini, kalian itu orang-orang muhajirin tinggal di kampung kalian kemudian diusir, kemudian kami yang menampung kalian, maka kami yang menjadi pengganti Nabi untuk kita semua. Dijawab oleh Abu Bakar ini, dijawab oleh Abu Bakar dengan kata-kata yang lembut. Beliau mengatakan, ma dzakartum fikum fa antum lahu ahl. Yang kalian sebutkan itu memang kalian yang pas untuk hal tersebut, dan enggak ada yang kalian sebutkan kecuali memang sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Maksudnya orang-orang Ansor itu betul-betul luar biasa membela Nabi SAW. Akan tetapi disebutkan begitu. Akan tetapi Nabi SAW menghendaki pengganti setelahnya itu dari kalangan Quraisy. Karena orang Quraisy itu orang Arab paling tengah, yang paling utama, paling tengah, nasabnya paling tinggi. Ya. Kemudian kalau kalian menghendaki, baiatlah salah satu dari dua orang ini. Siapa? Abu Ubaidah dengan Umar bin Khattab. Berdua kaget, loh, kok aku yang dituting begitu loh. Abu Bakar berkata, ya, kalau kalian menghendaki, tunjuklah satu dari dua orang ini. Ada Umar, ada Abu Ubaidah. Kata Umar bin Khattab, aku suka semua yang diomongkan oleh Abu Bakar kecuali kalimat terakhir itu, nyuruh baiat saya. Jadi Umar bin Khattab datang ke sana itu pengen membaiat, bukan pengen dibayar. Enggak mau dia. Kemudian dijawab, akhirnya dijawab oleh orang Ansor, nggak bisa. Kita harus menunjuk dari kalangan orang Ansor. Dia bilang nggak bisa. Nabi SAW mengatakan pemimpin itu dari kalangan muhajirin. Bayangkan keadaan baru Nabi SAW meninggal,
Ini beliau belum dimakamkan. Tapi para sahabat sudah berdiskusi masalah apa? Kepemimpinan. Menunjukkan bahwa kepemimpinan itu sangat penting. Akhirnya diantara mereka ada yang mengatakan, ya sudah, minna amir wa minkum amir. Dari Ansor ada pemimpinnya, dari Muhajirin ada pemimpinnya. Akhirnya tidak disetujui sampai akhirnya salah seorang mengatakan, dijawab, kalian tahu nggak bahwa Rasulullah itu termasuk golongan Muhajirin, maka penggantinya adalah dari golongan Muhajirin, dan kami ini Ansornya Rasulullah dan Ansornya Muhajirin, maka kita nanti juga akan menjadi Ansornya Khalifahnya Rasulullah. Kita ini Ansor, mereka itu Muhajir, Rasulullah Muhajirin, penggantinya juga dari kalangan Muhajirin. Akhirnya Umar bin Khattab dipegang tangannya, kalau begitu angkatlah ini Umar bin Khattab, saya baiat. Kaget Umar bin Khattab, enggak, kamu yang kami baiat, kalian semua. Ridhokah kalian diperintah diimami oleh Abu Bakar? Ridho. Ya, maksudnya siapa yang berani jadi imam di belakangnya ada Abu Bakar? Enggak ada yang berani. Kalau kalian ridho dipimpin urusan akhirat, maksudnya imam dipimpin oleh urusan akhirat oleh Abu Bakar, kenapa kalian enggak ridho urusan dunia dipimpin oleh Abu Bakar? Akhirnya ya sudah, kami ridho semuanya Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar dibaiat. Kaget dia yang pengen membaiat Abu Umar bin Khattab, malahan Umar berbicara dan akhirnya manusia semua sepakat Muhajirin Ansor membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barulah ketika itu dibaiat, ya, besoknya beliau berceramah di masjid, ya, beliau mengatakan, aku ini dijadikan pemimpin di atas kalian, namun aku ini bukan orang yang terbaik di antara kalian. Ini tawaduknya beliau, padahal beliau adalah orang terbaik di antara mereka. Kemudian pidato yang sangat terkenal itu, ya, dia bilang, wal inni wulitu alaikum, aku ini dijadikan pemimpin di atas kalian, dan aku ini bukan orang terbaik di antara kalian. Kalau aku berbuat baik, bantulah, tolonglah aku. Kalau aku berbuat buruk, luruskan aku. Sesungguhnya jujur itu amanah, dan dusta itu adalah khianat. Orang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku sampai aku kembalikan haknya insya Allah, dan orang yang kuat adalah lemah di sisiku sampai aku ambil dari dia hak yang dia ambil dari bukan haknya. Dan tidaklah suatu kaum itu meninggalkan jihad kecuali pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah suatu kaum itu tersebar perbuatan keji dan zina di situ, pasti Allah akan turunkan balak-balak, bencana-bencana dan musibah. Atiuni, taatilah aku, fima ata'tullah wa rasulah, selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau aku menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan untukku bagi kalian. Faqumu ila salatikum yarhamukumullah, ayo bangun salat berjamaah. Kemudian salat pun didirikan. Beliau itu ingin mengatakan bahwa aku ini diangkat jadi pemimpin bukan karena aku yang kepingin pemimpin, padahal aku ini bukan yang terbaik di antara kalian. Kalau aku salah ya diluruskan, kalau aku benar ya tolong dibantu untuk terus menerus melakukan kebaikan. Orang yang lemah bagiku kuat sampai aku bisa mengembalikan haknya. Setelah itu sama.
Orang yang kuat mengambil hak orang lain, bagiku lemah sampai aku mengambil hak darinya untuk saya berikan kepada yang berhak. Jadi ini pidato politik yang luar biasa. Pidato politik yang luar biasa. Bukan cuman menebar janji. Oh dia nggak pengen kok. Bayangkan yang jadi pemimpin adalah orang yang tidak pengen jadi pemimpin. Pemilunya gimana itu ya? Kalau nggak mau jadi pemimpin kok malah. Bedanya dengan politik kita hari ini adalah dengan pemilu. Dia kampanye kemana-mana supaya orang milih dia. Pas jadi ya, totalan biaya kampanye dulu. Biaya kampanyenya berapa triliun, biaya saksinya berapa triliun, kemudian mulai balik modal. Kalau bisnis balik modal plus untung atau cuma balik modal? Plus untung. Untungnya untuk kampanye musim pilpres berikutnya, kan begitu? Uangnya dibagi ke rakyat apa untuk masuk ke partai? Kalau gaji presiden berapa? Cukup nggak untuk bayar ke partai? Untuk musim kampanye berikutnya cukup nggak? Nggak cukup. Gaji anggota DPR berapa? Cukup nggak? Maka harus apa? Antum yang bilang loh, bukan saya loh. Ini pidato politik yang luar biasa. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyan. Jujur itu adalah simbol amanat, bohong itu adalah simbol khianat. Ini luar biasa ini. Karena orang bisa punya tabiat macam-macam. Orang boleh punya tabiat macam-macam. Tapi namanya bohong itu nggak mungkin tabiat bawaan orang itu, nggak ada tabiat. Orang bisa punya tabiat pemarah, pemalu. Kalau ngomong tanpa tedeng aling-aling, itu kan orang tabiat macam-macam ya. Ada orang kalau ngomong melipir-melipir gitu. Ada orang begini, ada orang begini. Tapi nggak ada tabiat bawaan orang bohong, itu nggak ada. Bohong itu pengkhianatan besar. Apalagi jadi pemimpin bohong, itu pengkhianatan paling besar. Kemudian dia ingin mengatakan bahwa semua itu sama, nggak ada anaknya fulan, sepupunya fulan, saudaranya fulan, kan begitu. Nah kita ini memang di zaman sekarang ini dididik seperti itu. Kita ini ketangkep polisi nggak bawa STNK, telepon Pak D-nya, Pak D-nya jenderal, polisinya bingung, mau ngeyel pangkatnya, turun dimutasi ke Papua sana. Kalau mau nurut wong ini ya prosedurnya begitu. Jadi jenderalnya sudah tidak mengikuti prosedur lagi. Ponakanku tangkap kowe wani ya. Culke. Ya, dia gimana? Siap dan. Nah, si anak ini nanti kalau jadi pemimpin kayak apa? Meneruskan, keluarganya diselamatkan, keluarganya didahulukan terlebih dahulu. Padahal kalau kita baca ceritanya Umar bin Abdul Aziz itu lebih parah lagi dia. Duit-duitnya, uang-uangnya dari keluarganya ditarik semuanya, bukan milik kalian ini, milik Baitul Mal. Jadi duitnya di rekeningnya dikosongkan, milik keluarganya, milik sepupu-sepupunya dikosongkan semua. Gubernur-gubernur yang dari keluarga copoti semuanya. Peh-peh dari keluarganya khalifah jadi gubernur, raiso copoti kabeh. Ya, diganti orang-orang yang berkompeten. Meskipun bukan dari keluarga Bani Umayyah. Sampai istrinya itu tadinya kaya,
begitu jadi khalifah miskin. Kenapa? Asal duitnya itu dari mana? Duitnya rakyat kok dipakai buat urusan keluarga. Jadi kesetaraan itu yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pidato politik yang luar biasa. Dia tidak memposisikan dirinya kebal hukum. Kalau sekarang beberapa orang malah dikebalkan. Karena apa? Karena dulu menjadi orang yang berkampanye untuk dirinya, maka dibalas dengan uang dan suruh ngapa saja, dapat kekebalan hukum misalnya. Nah, ini permasalahan besar. Nah, berikutnya kegiatan politik pertamanya Umar bin Khalifatul Rasulillah di kota Madinah dan sekitarnya ini sangatlah berat. Karena apa? Karena orang itu saat mendengar kabar berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak kelompok-kelompok itu murtad. Banyak masyarakat itu murtad. Bukan masyarakat kota Madinah, tapi sekitar kota Madinah. Orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan badui, dari kalangan kampung-kampung yang lain-lain itu keluar dari Islam. Murtad. Nabi sudah mati, ya sudah. Kita kembali lagi. Ada kelompok lain, ya, ada kelompok lain yang tidak mau bayar zakat. Ada kelompok lain yang sudah diperintahkan oleh Nabi untuk perang berangkat melawan Romawi. Ketika di tengah jalan Nabi meninggal. Kelompoknya itu dipimpin oleh, pasukannya itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ketika mendengar kabar Nabi meninggal, mandek, grek, tunggu keputusan penggantinya Rasulullah, tentaranya lanjut atau enggak. Di sisi yang lain ada kelompok enggak mau bayar zakat. Petugas zakat datang ke sana, enggak, kami berikannya hanya ke Rasulullah. Selain sama Rasulullah kami enggak mau berikan zakat kita. Wah, ini kan keadaan yang luar biasa begitu. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan, di dalam riwayat disebutkan masjid yang dipakai sholat hanya 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid masjid di kampung Abdu Qais dekat Bahrain, bagian provinsi timur Arab Saudi sekarang. Sisanya murtad semua orang-orang. Luar biasa itu keadaan, genting sekali. Nah, beliau nomor 1 yang dilakukan, kumpulkan pasukan, berangkat memerangi orang murtad. Berangkat memerangi orang murtad. Langsung beliau berikan kepemimpinan kepada para sahabatnya. Ternyata saat pasukan mau berangkat, Abu Bakar ini mau ikut berangkat juga, mau ikut berangkat jihad juga. Akhirnya para sahabat memohon-mohon kepada Abu Bakar agar Abu Bakar jangan ikut. Nah, kalau Abu Bakar ikut, lah yang ngurusi kota Madinah siapa? Dalam keadaan genting seperti itu, ya. Dalam keadaan genting, mau berangkat perang, pasukan jumlahnya juga sedikit, kota Madinah juga penghuninya sudah tinggal sedikit, Abu Bakar masih mau ikut pergi. Akhirnya berangkat. Akhirnya Abu Bakar, ya, dibujuk-bujuk, akhirnya tidak berangkat. Akhirnya beberapa sahabat dibagi kelompok-kelompok, kemudian mengejar kelompok-kelompok yang murtad tersebut, mengaku Nabi, ya. Kemudian ada yang Tulaih al-Asadi, Aswad al-Ansi, Sujah, yang ngaku-ngaku Nabi itu perangi semuanya. Kemudian
kabilah-kabilah yang murtad, badui-badui yang murtad, perangi semua, dikejar, dipaksa suruh masuk Islam kembali. Kamu masuk Islam atau mau diperangi? Ya diterangkan, didakwahi lagi. Kalau nggak mau kembali, mau diperangi. Akhirnya banyak mereka yang dikembalikan, yang berhasil dikembalikan. Kemudian ada sahabat yang melihat keadaan kota Madinah yang agak rumit ini, ketika ada pasukan memerangi orang nggak bayar zakat, ada pasukan memerangi orang murtad, ada pasukan Usamah bin Zaid yang mau memerangi Romawi. Para sahabat ini berdiskusi, wahai Abu Bakar, tolong pasukan Usamah ini kan belum berangkat, masih di tengah jalan, belum sampai, dikembalikan saja. Ya. Kenapa? Kota Madinah ini sedang dalam keadaan genting. Nabinya baru wafat, pasukan juga jumlahnya sedikit, dan pasukan juga sudah terbagi-bagi kekuatannya. Alangkah baiknya kalau pasukan Usamah ini dimasukkan kembali ke kota Madinah untuk menjaga stabilitas kota Madinah. Dijawab, saya tidak akan menjadi orang pertama yang merubah keputusannya Rasulullah SAW. Tidak mau. Tapi kota Madinah kosong dalam keadaan seperti ini. Dia jawab, meskipun kota Madinah kosong sampai anjing-anjing masuk ke masjid menggigit-gigit kakinya Ummahatul Mukminin, saya nggak akan kembalikan pasukannya Usamah bin Zaid. Saya nggak akan menjadi orang yang pertama kali mengganti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bilang suruh berangkat, kok malah saya begitu Nabi SAW wafat, keputusannya langsung saya rubah, berangkat. Loh, ini mereka mau memerangi Romawi jauh di sana, padahal di sekeliling kita ada yang mau diperangi, yaitu orang-orang murtad. Enggak, tetap berangkat, enggak peduli. Ya, berangkat jauh berangkat. Akhirnya berangkatlah tentaranya Usamah bin Zaid. Nah, kemudian setelah selesai menstabilkan penduduk kota Madinah, barulah beliau mempersiapkan pasukannya untuk persiapan jihad besar, persiapan jihad besar, mau memerangi nabi palsu namanya Musailimah al-Kadzdzab, Yamamah, mau memerangi pasukannya Yamamah. Akhirnya berangkatlah pasukan Yamamah dengan pasukan yang besar. Kemudian terjadilah perang yang besar, meninggal puluhan para hafid Quran mati syahid di situ. Para hafid Quran mati syahid di Yamamah. Perangnya sengit sekali, perangnya sangat sengit sekali. Kemudian hampir-hampir kaum muslimin kalah, kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hingga dibunuhlah Musailimah al-Kadzdzab. Nah, setelah itu ketika Khalid bin Walid itu kalau sekarang panglima besarnya Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah selesai menstabilkan penduduk sekitar, sudah selesai dari perang Yamamah, kemudian mulailah Abu Bakar As-Siddiq mengembangkan sayapnya ke negeri-negeri Syam dan negeri Yaman. Kemudian akhirnya orang-orang sekitar Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Kalau sekarang namanya apa? One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden.
Kalau dulu dewan pertimbangannya khalifah itu siapa? Ya, yang ditunjuk adalah orang-orang yang dijamin masuk surga itu loh. Umar bin Khattab, Utsman, Ali, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian sahabat-sahabat top-top itulah dewan pertimbangan. Ya, kalau di zaman Umar dewan pertimbangannya siapa? Veteran perang Badar. Ya. Jadi veteran perang Badar itu dijamin masuk surga semua. Wah itu tuh yang jadi dewan pertimbangan. Kalau sekarang siapa yang jadi dewan pertimbangan? Nah. Kemudian diputuskan kita mau jihad besar, ekspansi. Bismillah. Abu Bakar tulis surat kepada penduduk Yaman, diminta untuk mengirimkan pasukan untuk jihad. Maka penduduk Yaman datang berbondong-bondong untuk berjihad fi sabilillah. Kemudian akhirnya diberangkatkan pasukan itu dibagi beberapa daerah. Khalid bin Walid berangkat bawa pasukan. Ya, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah berangkat ke arah Himus. Amr bin al-As berangkat ke arah Palestina. Ya, jadi semua ini di arah yang berbeda-beda berangkat supaya nanti semua bertemu di mana? Di Baitul Maqdis. Tapi belum kesampaian. Abu Bakar Siddiq hanya berapa? Waktunya hanya 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Kemudian Surahbil bin Hasanah diberangkat berangkat ke arah Irak, kemudian diarahkan menuju ke Syam. Kemudian akhirnya Yazid bin Abi Sufyan dibawahi pasukan untuk ke arah Damaskus. Pasukan itu dikirim-kirim semua gitu ya. Berangkat jihad. Nah, belum selesai, kemudian Abu Bakar meninggal. Ketika meninggal dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, kemudian diselesaikan hingga bebaslah Baitul Maqdis. Kemudian di era Abu Bakar Siddiq ada beberapa hal penting yang terjadi, diantaranya pengumpulan mushaf. Pengumpulan mushaf. Ketika banyak jihad itu, pokoknya kalau hafid Quran itu mesti jihadnya di soft depan. Kalau soft depan ya mati syahid Pak. Ketika banyak para qurra mati syahid, Umar bin Khattab ini berpikir dan berdiskusi dengan Abu Bakar Siddiq, kalau kita nggak kumpulkan Al-Quran ini, ya sekarang ini Al-Quran itu kan di dada-dadanya orang-orang itu loh, di hafalan-hafalannya orang-orang itu, dan ditulis satu orang punya beberapa ayat. Tulisannya itu nggak jadi satu, ya, belum dibukukan. Ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di kulit pelepah kurma, ada yang ditulis di ini, ada yang ditulis di... Akhirnya Abu Bakar Siddiq menjawab apa? Saya nggak mau. Ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dijawab oleh Umar bin Khattab, huwa wallahi khair, itu demi Allah baik. Kalau enggak nanti di generasi setelah kita enggak kebagian Al-Quran. Akhirnya setelah diskusi yang sengit, ya, akhirnya Abu Bakar mau mengiyakan. Kemudian ditunjuklah panitianya siapa? Umar bin Khattab dan Zaid ibnu Thabit. Kata Zaid ibnu Thabit, kalau seandainya aku disuruh mindah gunung dan disuruh mengumpulkan Al-Quran, lebih ringan bagi saya untuk mindah gunung. Ya. Lebih ringan bagi saya untuk mindah gunung. Kemudian beliau mengumpulkan Al-Quran, ya, dari batu yang
tipis itu yang diukir ditulis di atasnya dari pelepah-pelepah kurma, dari kulit-kulit pohon yang dikeringkan kemudian dituliskan, dikumpulkan jadi satu, kemudian ditulis ulang. Dan semua yang punya Quran, maksudnya punya hafalan, ditanyain semuanya. Siapa yang punya hafalan, datang semuanya. Kemudian datang, saya punya hafalan surat ini, ayat yang ini, dicocokkan semua sampai dibukukanlah Al-Qur'an, mushaf. Ya. Tapi ya sudah itu aja. Cuman dibukukan aja Al-Qur'an itu untuk rujukan. Untuk rujukan. Nah, kemudian beliau juga mulai membuat namanya pengurus Baitul Mal, ya, pengurus Baitul Mal. Kemudian diuruslah Baitul Mal itu dengan baik. Ya. Kemudian juga beliau mengurus harta yang dikelola oleh Baitul Mal, tanah-tanah yang milik Rasulullah SAW ketika meninggal itu tidak diwariskan, tapi jadi milik Baitul Mal. Ya, akhirnya dikelola untuk dibayarkan zakat, kemudian dibagikan kepada fuqara dan masakin dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika beliau pada akhirnya merasa bahwa tidak lama lagi akan meninggal, beliau bermusyawarah. Dan beliau menutup perjalanan khilafahnya dengan sangat baik. Beliau bermusyawarah dengan semua pihak-pihak yang pemimpin sahabat itu semua diajak bermusyawarah menentukan siapa pengganti beliau. Jadi satu-satu dipanggil. Ya, kira-kira siapa penggantinya? Semua jawab. Ya. Kemudian Sa'id bin Zaid, Usaid bin Al-Khudair dari kalangan Muhajirin dan Ansor semuanya diajak bermusyawarah. Intinya semua ditawarkan bahwa bagaimana kalau yang menggantikan saya nanti itu Umar. Ya. Semua jawab cocok. Semua jawab cocok. Umar bin Khattab itu paling takut sama Allah, paling nggak mau jadi pemimpin. Kalau mau coro sekarang paling gila jadi pemimpin. Wegah tenan. Ya. Akhirnya beliau dalam keadaan sakit memanggil Utsman bin Affan, kemudian diperintahkan untuk menuliskan surat. Ya, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang dituliskan Abu Bakar di akhir umurnya di dunia dan juga di awal perjalanannya di dalam akhirat. Kemudian beliau menuliskan bahwa sesungguhnya aku mengangkat pengganti setelahku Umar bin Khattab. Maka dengarkanlah dia dan taatilah. Kalau dia merubah agama ini, maka masing-masing bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Maksudnya bagaimana? Saya ini menunjuk Abu Bakar ini sesuai dengan pengetahuan saya bahwa dia akan berbuat baik. Kalau ternyata dia merubah ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya masing-masing. Saya enggak tanggung jawab lagi. Kemudian wal khairu aradtu. Padahal saya ini hanya menginginkan kebaikan. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak tahu hal yang ghaib. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ditulis begitu surat. Kemudian suratnya diperintahkan untuk di stempel dengan stempel
khilafah, kemudian tidak lama kemudian Utsman bin Affan keluar membawa wasiatnya tersebut, orang-orang dikumpulkan, dibacakan suratnya, kemudian ditunjukkan suratnya, Umar bin Khattab diangkat, dibaiat, ya. Tidak lama kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Jadi beliau menutup usianya dengan apa? Dengan mengangkat penggantinya, yaitu Umar bin Khattab. Tapi kita lihat proses pengangkatannya bukan ya menunjuk semaunya, ya, tidak menunjuk anaknya, tapi beliau apa? Bermusyawarah. Ya. Yang diajak musyawarah apa semua orang? Enggak, hanya orang-orang yang dianggap punya kompetensi untuk diajak musyawarah dan menentukan pendapat. Ya, dan hasilnya memuaskan. Ya, kepemimpinan Umar bin Khattab ini berjalan dengan sangat baik. Nah, Umar bin Khattab juga ketika beliau setelah ditusuk itu, beliau memerintahkan 6 orang sisa dari 10 orang yang dijamin masuk jannah itu untuk bermusyawarah. Ya, menentukan di antara mereka berapa hari bermusyawarah, kalau belum selesai suruh bunuh semuanya mereka itu. Ya, jadi dikurung, tidak boleh kemana-mana. Ya, disuruh menunjuk pemimpin. Nggak boleh umat ini tanpa pemimpin. Nek wegah kabeh suruh bunuh semuanya. Ya. Karena apa? Akan menimbulkan fitnah. Akhirnya melihat seperti itu, ya mereka bermusyawarah. Ya. Begitu juga akhirnya mereka menunjuk Utsman bin Affan. Hanya ketika Utsman bin Affan ini tidak sempat menunjuk karena beliau itu dibunuh. Dikepung kota Madinah, dibunuh. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong mendatangi Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi pengangkatan itu adalah berdasarkan syuro, bukan pemilu. Ya. Bukan pemilu. Kamu pilih siapa? Aku pilih ini. Aku pilih siapa? Ya. Ini mengandung apa? Suara orang pakar sama dengan orang yang paling bodoh di antara kita. Orang paling nggak mudeng di antara kita, suaranya sama dengan orang yang paling pinter di antara kita, kan sama nggak itu? Adil nggak? Ini nggak adil. Ini nggak adil. Ya, maka konsep pemilu ini kurang baik. Tapi ya kita memang sekarang zamannya seperti itu, ya mau nggak mau ikut arus seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang lebih baik, insyaallah. Baik, mungkin yang cukup sekian ya. Insyaallah kita teruskan besok menceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang kita nggak bisa panjang-panjang menceritakan, karena memang kisahnya Abu Bakar ini memang panjang, apalagi kisahnya Umar bin Khattab ya, memimpin lebih dari 10 tahun lamanya ya. Memimpin lebih dari 10 tahun lamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.